Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mubtadi SPDI. Saya guru SD Negeri Pasilian 3 Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa kurikulum harus berubah. Kurikulum harus berubah mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks. Kita perlu menghadapi tantangan itu dengan aksi nyata. Karena perubahan kurikulum adalah satu hal yang tidak dapat dihindarkan. Masyarakat harus memahami mengapa kurikulum pendidikan sangat dinamis dan kerap berubah. Tentu sangat kaget, bukan? Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Lantas apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Fungsi kurikulum tersebut bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Karena komponen kurikulum tersebut meliputi tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Lantas apa sih pentingnya perubahan kurikulum? Nah, mari kita simak. Pentingnya perubahan kurikulum yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Inilah alasan kurikulum harus berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Kurikulum bisa berubah karena perubahan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Nah, yang pertama nih, masa depan digital, ya. Zaman sekarang ditandai oleh digitalisasi dan kemajuan teknologi. Kurikulum harus mempersiapkan siswa menghadapi era ini. Masa iya sih Bapak dan Ibu guru ini akan tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu itu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru? Zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Sebagai contoh nih ya, zaman saya sekolah, komputer baru dipelajari pada masa SMA. Itu pun hanya sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja, ya, belajar Word gitu ya, atau Excel gitu. Coba lihat anak sekarang, mereka sudah lahir dengan teknologi di tangannya. Bayi saja atau balita saja sudah pandai memainkan layar gawai atau HP. Itulah mengapa kurikulum juga harus berubah. Agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang yang visioner dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kemajuan ilmu dan teknik. Keilmuan dan teknologi terus berkembang pesat. Kurikulum perlu mengikuti agar siswa memiliki keterampilan yang relevan. Yang ketiga yaitu globalisasi. Dunia semakin terhubung. Kurikulum harus mencakup pemahaman tentang keragaman budaya dan keterampilan multikultural. Tantangan kurikulum saat ini. Yang pertama yaitu stagnasi pembelajaran. Kurikulum tradisional cenderung monoton, membosankan, dan kurang interaktif, kurang memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, ketidakrelevanan materi. Siswa kadang merasa bahwa apa yang diajarkan tidak relevan dengan kehidupan nyata
dan kebutuhan karir mereka. Yang ketiga, perkembangan kemampuan kompetitif. Untuk bersaing di dunia kerja, siswa harus memiliki keterampilan seperti kritis berpikir, kreativitas, dan kolaborasi. Kemudian tujuan perubahan kurikulum tentunya yaitu relevansi ya. Keselarasan kurikulum yang relevan dengan dunia nyata dan kebutuhan karir siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran aktif, memfasilitasi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan kreatif. Yang ketiga yaitu pengembangan karakter, mendukung pengembangan karakter siswa seperti kemampuan berpikir kritis dan empati. Selanjutnya yaitu manfaat perubahan kurikulum. Yang pertama, menyiapkan siswa menghadapi perubahan di dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian meningkatkan keterampilan dan kompetensi siswa. Dan yang terakhir yaitu mendorong pengembangan kreativitas siswa. Selain untuk siswa, tentu kita juga mengambil hikmah dan manfaatnya tentunya agar lebih memaksimalkan kurikulum yang sedang berjalan saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu komponen dalam perubahan kurikulum. Yang pertama, konsultasi dan keterlibatan. Meminta masukan dari semua stakeholder yang terlibat dalam pendidikan, tentunya dinas pendidikan ya. Apa saja kayak sekarang nih perubahan-perubahannya tentang istilah ATP dan lain-lainnya. Karena karakteristik kurikulum merdeka meliputi pengembangan soft skill dan karakter, kemudian fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel. Yang kedua yaitu kurikulum yang terintegrasi, menghubungkan materi pelajaran agar siswa dapat melihat hubungan antara berbagai bidang. Dan yang ketiga yaitu penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran. Seperti zaman sekarang adanya YouTube, TikTok, itu bisa jadi platform untuk belajar juga. Karena kurikulum merdeka ini adalah proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak akan diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. Selanjutnya yaitu strategi implementasi perubahan kurikulum. Yang pertama ada penyusunan rencana. Perencanaan yang matang dan detail adalah kunci implementasi sukses. Yang kedua ada pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan tentang perubahan kurikulum dan pendekatan pembelajaran baru. Seperti di sini ada platform Merdeka Mengajar. Fungsinya untuk mengembangkan kualitas guru kita dan beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan perubahan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pengaruh perubahan kurikulum bagi siswa dan bermasyarakat. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Tentu ketika adanya perubahan itu untuk menjadi lebih baik. Sama seperti halnya kurikulum K13 diganti dengan kurikulum merdeka saat ini. Peluang belajar yang lebih baik akan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di masyarakat. Yang kedua yaitu kesiapan kerja. Siswa akan lebih siap menghadapi dunia kerja dengan keterampilan yang relevan dan berkualitas. Yang ketiga yaitu karya nyata. Pendidikan yang berorientasi pada tindakan memberikan kesempatan siswa untuk berkontribusi secara positif dan membantu masyarakat. Maka dari itu, Merdeka Belajar atau kurikulum merdeka hadir dijadikan sebuah inovasi dalam mengembangkan pendidikan yang memerdekakan. Sehingga peserta didik belajar dengan sangat antusias, semangat, ceria, sesuai minat dan bakat. Karena selama ini suasana pembelajaran di sekolah sangat monoton dan kurang menarik bagi siswa. Kurikulum merdeka ini menawarkan keleluasaan dan fleksibilitas. Untuk mewujudkannya, seluruh komponen masyarakat yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.